Bab 711. Sesuatu yang tak terduga, Lin Tian menggunakan pedangnya menangkis serangan yang datang dari pria berpakaian naga tersebut. Meskipun orang ini baru saja naik ke alam dewa penguasa, tetap saja perbedaannya beberapa tingkat dari Lin Tian hanya bisa mencoba bertahan dari setiap serangan yang muncul. Teknik ilusi, ucap Lin Tian. Ilusi ini apa kamu pikir bisa mengalahkanku? Kamu terlalu naif, ucap pria itu. Boom! Ilusi Lin Tian hancur berkeping-keping dan orang itu tersu menyerang Lin Tian menggunakan pedangnya. Melihat pertarungan di langit, wajah semua orang cukup kaget karena Lin Tian masih bisa bertahan meskipun lawannya adalah dewa penguasa. Boom! Swiss! Orang ini kuat, ucap Lin Tian serius saat dia mundur dengan cepat ke belakang. Kemana kau akan lari? Teknik pembelah gelap, ucap pria itu. Gawat, ucap Lin Tian melihat pria yang muncul dari belakangnya itu. Boom! Swiss! Lin Tian dibuat mundur jauh ke belakang karena benturan serangan itu, tapi saat dia akan berhenti, dua sosok monster muncul di depannya. Dengan senyum dingin keduanya menggerakkan pukulan mereka secara serentak tepat ke arah dada Lin Tian. Mati, ucap kedua monster itu. Boom! Lin Tian berhasil menangkisnya dengan pedang elemen, tapi tetap pukulan keduanya membuat dia mundur dan memuntahkan seteguk darah keras ke belakang. Boom! Kakak, ucap bayi kecil. Bayi kecil bersiap akan membantu Lin Tian, tapi beberapa monster yang telah berubah dari keluarga Chang muncul dan bersiap memangsa orang yang lemah di sana. Sial, ucap bayi kecil berbalik dan menyerang monster itu. Boom! Monster itu terkena cakar bayi kecil dan langsung terbelah dua, dan bayi kecil juga langsung menyerang monster lain lagi setelah itu. Meskipun dia dan Lin Tian tidak ditekam di sana, tapi tetap saja ada batasan di dalam tubuh bayi kecil dan Lin Tian, jadi mereka hanya bisa dibilang menahan formasi itu dengan kekuatan mereka sendiri dan juga jimat yang dibuat Lin Tian. Kucing ini, apakah benar-benar kucing? Ucap dewa penguasa dari alam pedang. Dia adalah tetua dari alam pedang. Melihat bagaimana kucing itu bertarung, dia sedikit terkejut karena kekuatannya tidak kalah dengan seorang dewa surgawi tingkat tinggi. Kucing ini, Singer seperti merasa masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menyangka kalau kucing Lin Tian juga sangat kuat. Dia menjadi berpikir apakah ini adalah binatang suci atau monster yang menyamar menjadi kucing. Jika mereka semua tahu kalau itu adalah kaisar harimau yang dulu membuat heboh alam langit, mungkin mereka semua akan merinding karena ngeri. Dan mungkin jika para penguasa tahu kalau bayi kecil adalah kaisar harimau, maka mereka pasti akan membalas perlakuan bayi kecil dulu kepada mereka. Boom! Sial, mereka terus berdatangan seperti kecoa saja. Ucap bayi kecil agak kesal karena monster mirip kadal itu selalu bermunculan. Tiba-tiba salah satu dari mereka tidak tahan dan memangsa teman yang ada di dekatnya itu. Di depan mata bayi kecil, monster itu menarik kepala temannya yang juga berubah menjadi monster itu. Lalu kepala temannya itu putus dan kepala yang tadi putus itu remukan dan dicabik menjadi beberapa potongan kecil dan langsung ditelan oleh orang itu. Lalu temannya yang lain melihat mayat di tanah itu juga mulai meneteskan air liur dan langsung bergerombolan ke mayat itu dan memakannya. Lapar, ucap monster-monster itu. Ini, wajah Mu Chao dan Mu Jinger ngeri melihat semua itu. Bahkan beberapa orang merasa mau mual karena melihat betapa liarnya orang-orang yang telah menjadi monster tersebut. Pikiran mereka benar-benar telah hilang. Ucap bayi kecil dengan serius. Lapar, sosok lain juga tak tahan dan menyerang temannya. Di sana terjadi acara saling makan teman, dan disaksikan oleh para ahli dari berbagai alam itu, melihat betapa gilanya monster ini karena lapar dan melihat data bayi kecil menjadi serius. Boom! Kalian berdua apatitkah sadar sudah dijadikan alat percobaan? Lihatlah keluarga kalian, ucap Lin Tian yang terus bertarung melawan Chang Ju dan juga leluhur Chang. Hahaha, meskipun kami kehilangan mereka, tapi selama kami masih hidup keluarga Chang pasti bisa dibangun lagi. Ucap leluhur Chang tertawa gila. Bahkan tidak ada rasa sedih ataupun kehilangan di mata keduanya, mereka benar-benar telah gila dan dibutakan oleh kekuatan yang dimiliki. Hahaha, benar perkataan mereka, selama mereka hidup dan memiliki kekuatan maka sebuah keluarga masih bisa berdiri lagi, ucap pria berpakaian naga itu melihat ke arah Lin Tian yang terus terdesak itu. Boom! Swiss! Kak, ucap bayi kecil khawatir, tapi dia juga telah mulai disibukkan lagi oleh monster yang telah meningkat setelah menelan teman-temannya sendiri. Sial, di mana naga kecil, ucap bayi kecil di hatinya.
Naga kecil dari sejak mereka bertarung di sini tidak ada kelihatan, meskipun naga kecil mengatakan akan menangkap beberapa tikus tapi ini jelas sudah senagat lama. Huff, Lin Tian keluar dari reruntuhan dan memandang ke arah Chang Ju dan leluhur Chang itu dengan tatapan dingin. Dia bisa tahu kalau semua keluarga Chang yang telah berubah menjadi monster telah benar-benar kehilangan akal dan pikiran mereka. Dan sekarang leluhur Chang dan juga Chang Ju sudah mulai kehilangan akal mereka. Jika dia tebak kalau salah satu mereka kehilangan kesadaran pasti akan saling menyerang. Biasanya monster seperti ini tidak akan rela untuk berbagi kekuasaan dan akan merasakan ancaman dengan orang yang sama kuat dengan dirinya. Hei, dua orang bodoh ini bagus untuk jadi percobaanku. Setelah melihat apa yang terjadi kepada mereka maka semua yang aku inginkan mungkin selesai, ucap pria berpakaian naga itu. Tiba-tiba dia merasa aneh karena tidak dapat merasakan portal penghubung alam es dengan alam lain. Ini seperti alam es benar-benar tersegel tapi untungnya dia masih ingin di sini untuk melihat hasil dari kelinci percobaannya ini. Tak lama lagi aku akan jadi penguasa yang kuat, hahaha. Teriak Chang Ju tertawa gila. Hanya dari samping Chang Ju, dia tidak sadar kalau leluhur Chang sudah diam dan tak bergerak sejak mereka berhenti menyerang Lin Tian. Lalu sebuah senyum menyeramkan muncul dari wajah leluhur Chang, dan saat Chang Ju lengah sebuah lengan langsung menembus jantungnya dari arah belakang. Ayah kenapa? Ucap Chang Ju dengan tak percaya melihat ayahnya. Hanya ada satu penguasa di keluarga Chang, yaitu aku. Ucap leluhur Chang dengan wajah kejam dan mata merah seperti iblis. Tidak. Bab 712. Evolusi leluhur Chang. Chang Ju tidak mau percaya bahwa dia akan mati di tangan ayahnya sendiri, tapi bagaimanapun dia mengeluh jantung Ina sudah dikeluarkan dari tubuh dia sendiri. Lalu tanpa ampun leluhur Chang mencengkeram leher Chang Ju, sambil tangan kanannya perlahan menelan jantung Chang Ju. Setelah selesai dia lalu perlahan menarik tangan anaknya dan mengunyahnya seperti mengunyah daging, bahkan dia juga langsung menghancurkan kepala anaknya itu menjadi berkeping-keping. Dan darah Chang Ju juga diminum oleh leluhur Chang. Setelah puas dia pun berteriak gila ke arah langit. Dua sayap aneh muncul dari belakang tubuhnya, dan juga tubuh leluhur Chang perlahan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Saat itu wajahnya sudah terlihat seperti wajah kadal, dan tangannya sudah dipenuhi oleh banyak kulit yang sangat tebal. Hahaha, kekuatan inilah kekuatan yang aku inginkan, ucap leluhur Chang dengan gila. Meskipun dia hanya di puncak alam dewa surgawi tingkat tinggi, tapi tubuhnya sudah terlihat melebihi tingkatan itu bahkan Lin Tian sekarang menjadi agak cemas apabila leluhur Chang benar-benar gila dan mulai menelan semua yang ada di sini. Hahaha, bagus, semuanya bisa bersatu dengan sempurna. Darah makhluk itu memang berguna, sayangnya masih tidak dapat dikontrol oleh orang seperti mereka ini, ucap pria berpakaian naga dengan senyum jahat di wajahnya. Tentu dia mengucapnya di hati dia sendiri, karena bagaimanapun dia melakukan ini hanya untuk menjadikan keluarga Chang sebagai bahan percobaan untuk hasil eksperimen yang dia lakukan. Bahkan bila leluhur Chang mati atau keluarga Chang musnah dia tidak peduli, baginya sekarang percobaannya benar-benar sangat penting. Apalagi sejak alam kehancuran telah di tangan Lin Tian yang berarti dia telah kehilangan satu tikus percobaan di sana, jadi hasil dari leluhur Chang ini adalah yang dia nantikan. Sebaiknya mari kita lihat hasil dari evolusi orang ini. Ya, jika dia mati pun tidak masalah yang penting datanya sudah di tanganku maka Tuan pasti senang, ucap pria berpakaian naga itu. Oh, orang ini benar-benar telah kehilangan hati nuraninya. Ucap pelayan Sing Singer menatap leluhur Chang dengan tidak percaya. Seorang ayah bahkan tidak peduli dengan anaknya lagi, dan bahkan dengan tangan dia sendiri membunuh anaknya serta memakan jantung anaknya hanya untuk meningkat kekuatannya sendiri. Hal ini sudah kejam bila dilihat dari sisi seorang ayah. Bahkan Mu Chao pun tidak tega untuk menghukum anaknya sendiri tapi leluhur Chang. Itulah kekuatan, selama mereka mendapatkan apa yang diinginkan maka arti keluarga tidak akan ada lagi, ucap bayi kecil berbicara agak keras ke arah Mu Chao. Mendengar perkataan bayi kecil semua orang terpana, memang kekuatan bahkan bisa membuat orang lain lupa akan diri dan orang-orang yang mereka sayangi. Bahkan karena kekuatan dan juga tahtalah semuanya rela untuk meninggalkan bahkan mengorbankan keluarga mereka sendiri. Pedang elemen, api hancurkan, ucap Lin Tian lalu tusukan seperti pedang yang terbuat api menyerang ke arah leluhur Chang. Boom, hahaha, api ini tidak akan berfungsi lagi kepadaku. Teriak leluhur Chang dengan gila. Angin potong, petir hanguskan,
Serangan pedang kematian, bencana hancurkan, ruang lahap, ucap Lin Tian secara bergantian. Sayangnya itu tidak mempan terhadap leluhur Chang, dia telah mencoba berbagai teknik menggunakan pedang elemen tapi itu bahkan tidak dapat membuat bekas sedikitpun di tubuh leluhur Chang. Apakah orang ini tidak mempunyai kelemahan? Ucap Lin Tian melihat dengan mata kaisarnya ke seluruh dalam tubuh leluhur Chang. Tidak seperti monster darah yang dia lawan, monster ini lebih seperti versi tingkatan yang lebih kuat dari monster darah sebelumnya. Aku akan mencoba menggunakan elemen es. Ucap Lin Tian serius. Hahaha, percuma saja, kau tak akan bisa menyakitiku. Ucap leluhur Chang. Lin Xin dan Lin Guang yang melihat Lin Tian menggunakan berbagai elemen dengan pedangnya sangat kagum dengan setiap serangan Lin Tian. Kak, pedang itu sepertinya mempunyai berbagai elemen yang membuat pemuda ini bisa menggunakan 7 elemen dengan baik, ucap Lin Xin dengan serius. Iya, sayangnya dia bukan tubuh 8 elemen seperti paman, ucap Lin Guang. Tentu saja, mana mungkin ada yang sama dengan paman karena paman adalah penguasa terkuat di alam langit, ucap Lin Xin yang percaya kalau pamannya itu yang terkuat di alam langit. Walaupun itu tidak salah karena memang penguasa alam elemen dulu adalah orang yang rendah hati jadi tidak ada yang tahu pasti kekuatannya. Tapi mata Lin Guang lebih bagus dari Lin Xin jadi dia dapat merasakan ada yang aneh dari semua serangan Lin Tian tadi, meskipun dia hanya dapat menguasai 5 elemen dan adiknya juga hanya 4 elemen. Tapi dia sudah bisa dibilang jenius di alam elemen karena menguasai 5 elemen, karena sejak penguasa alam elemen bereinkarnasi tidak banyak yang dapat menguasai 5 elemen. Bahkan kakeknya dan orang tua Lin Guang pun hanya bisa menguasai 7 elemen, dan memang ada satu orang yaitu kakak perempuan tetuanya yang juga bisa menguasai 7 elemen. Sayangnya dia selalu berlatih selama ini jadi sangat jarang terlihat, bahkan bisa dibilang kakak perempuan tertuanya itu juga sekuat Xing Xinger. Aneh, kenapa aku merasakan perasaan yang akrab? Ucap Lin Guang di hatinya. Boom, hahaha, apalagi yang dapat kamu lakukan? Ucap leluhur Chang dengan gila menatap Lin Tian yang terlihat sudah agak kebingungan. Lin Tian telah mencoba berbagai teknik dari 7 elemennya, dan bahkan sedikit menggabungkan kekuatan tubuh elemen ke dalam pedang elemen itu. Tapi tidak ada sedikit pun bekas di tubuh leluhur Chang ini, yang membuat Lin Tian sedikit bingung dengan semua yang terjadi. Ho, kebal terhadap beberapa serangan setelah menelan monster yang sama kuat dengan dirinya, cukup bagus, ucap pria itu. Boom, sial. Kenapa monster ini begitu keras? Ucap bayi kecil dengan memukul menggunakan cakar harimaunya. Dia juga khawatir dengan Lin Tian, tapi juga dia tidak punya pilihan karena harus membantu melindungi orang kuat di sini jika dibiarkan maka akan tumbuh lagi monster kuat lainnya. Tidak ada pilihan lain, aku akan mencobanya, ucap Lin Tian sedikit melihat ke arah Mu Chao dan Mu Jinger dengan serius. Teknik pedang es, Phoenix es bekukan. Ucap Lin Tian sedikit membuat gaya memegang pedang elemennya. Perlahan sebuah aura dingin muncul dari pedang elemen saat disentuh oleh tangan Lin Tian, dan energi dingin itu naik ke atas kepala Lin Tian membentuk burung Phoenix es. Bekukan, ucap Lin Tian. ARRRRRRR. Phoenix es maju dan langsung menyerang leluhur Chang. Melihat itu tidak ada rasa takut ataupun cemas di mata leluhur Chang. Bab 713. Lin Tian menggunakan elemen es. Tapi saat Phoenix es mendekatinya wajah leluhur Chang berubah karena tubuhnya saat itu juga merasakan hawa dingin yang sangat kuat dari burung Phoenix itu. Boom! Leluhur Chang terlempar dari tempat dia berdiri dengan keras. Dan juga kedua tangannya membeku karena menahan serangan pedang Phoenix Lin Tian itu. Melihat hal itu wajah pria berpakaian naga terlihat serius. Tidak kebal terhadap es. Apakah ada sesuatu yang salah? Dan juga aura es ini bahkan lebih murni dari yang aku rasakan, ucap pria tersebut memandang ke arah Lin Tian. Perasaan es ini, bagaimana mungkin? Ucap Mu Chao tak percaya melihat Lin Tian. Meskipun teknik es banyak di seluruh alam tapi tidak ada yang dapat membuat Phoenix yang berbentuk asli dari energi dengan mudah. Tapi yang dia lihat Lin Tian bisa membuat teknik es itu dengan sangat mudah, berbeda dengan serangan yang Lin Tian lakukan tadi adalah teknik yang tak terlalu kuat. Ini, aura es dan teknik ini kenapa sangat mirip? Ucap Mu Jinger yang juga bergetar saat merasakan teknik es Lin Tian. Matanya menatap Lin Tian dengan wajah tak percaya, teknik itu sepertinya dia pernah melihat tapi dia tidak terlalu ingat di mana dia melihatnya. Kenapa? Leluhur Chang berusaha melepaskan tangannya dari pembekuan serangan es Lin Tian itu.
Dia lalu melihat ke arah beberapa monster yang mirip dengan dirinya itu. Dia lalu menghilang dari tempatnya dan muncul di dekat monster lain. Gawat, ucap bayi kecil. Sial, Lin Tian juga langsung menghilang dan berusaha mencegah orang itu untuk memakan monster lainnya. Hei, menarik. Nafsu makannya semakin besar, ucap pria naga itu dengan senyum dingin. Dia tidak mencegah baik Lin Tian dan bayi kecil untuk menyerang monster leluhur Chang itu, tapi sayangnya langkah Lin Tian dan bayi kecil terlambat. Jadilah tubuhku, ucap leluhur Chang. Leluhur Chang menggigit leher monster itu dan juga menghisap habis darah monster sampai habis. Dengan tangannya jantung monster itu juga keluar dan dia menelannya dengan satu kali lahapan. Meskipun tangannya telah membeku tapi itu bukan masalah bagi dirinya untuk menelan jantung itu. Sial, bayi kecil kembali dihadang oleh monster lainnya. Dia merasa aneh kenapa monster ini terus bertambah. Dia merasa kalau mungkin semua keluarga Chang sekarang telah berubah menjadi monster. Hal ini membuat dia sedikit kerepotan juga. Hahaha, krak, es di tangannya hancur dan tangan leluhur Chang kembali pulih, tapi Lin Tian sudah muncul di depannya. Lin Tian mengayunkan pedang tepat ke arah kepala leluhur Chang, tapi leluhur Chang berhasil menakis dengan satu tangannya. Hehehe, tidak semudah itu jika ingin membunuhku, ucap leluhur Chang. Benarkah? Balas Lin Tian dengan senyum dingin. Saat itu juga leluhur Chang merasa ada yang aneh. Dia melihat perlahan tangannya juga mulai membeku lagi refleks dia langsung memukul pedang Lin Tian dengan tangannya yang satu lagi. Boom! Lin Tian mundur beberapa langkah jauh dari leluhur Chang, dan saat Lin Tian melihat leluhur Chang dia melihat kalau leluhur Chang perlu waktu untuk dapat memulihkan tangannya dari pembekuan serangan es Lin tadi. Jadi begitu, meskipun dia tahan dengan yang lain tapi tubuhnya masih kurang untuk melepaskan diri dari pembekuan, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Lin Tian sedikit merenung dengan ini dia tidak bisa pasti apakah Mu Chao dan Mu Jinger akan mengetahui dirinya yang sebenarnya tapi dia tidak punya pilihan lain. Lin Tian diam, lalu menutup matanya di dalam topeng Lin Tian tepat di antara alis Lin Tian simbol Phoenix muncul dan juga perlahan rambut hitamnya juga mulai berubah seputih salju. Elemen es buka, ucap Lin Tian membuka matanya. Mata putih seputih salju terlihat dari topeng Lin Tian. Rambut putihnya yang membuat dia terlihat seperti seorang yang amat dingin dengan wajah ditutupi topeng dari langit. Semua mata memandang ke arah Lin Tian yang dipenuhi oleh aura dingin yang luar biasa, bahkan dari mereka ada rasa terancam dari aura dingin Lin Tian itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa, ucap Mu Chao dengan wajah tak percaya memandang Lin Tian. Dia tidak bisa mengetahui dari mana Lin Tian bisa berubah menjadi seperti itu. Padahal di antara dan di dalam keluarganya hanya satu orang yang bisa memiliki aura dingin murni seperti ini. Tapi dia telah lama bereinkarnasi dan belum kembali ke alam langit, sekarang di depannya ada pemuda yang dapat mengeluarkan aura dingin yang sama dengan anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa percaya? Wajahnya yang agak tua sangat bergetar dan ingin sekali menarik Lin Tian untuk menanyakan hal itu. Mu Jinger juga melihat Lin Tian dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka kalau pemuda ini bisa menggunakan wujud elemen es juga. Siapa kau? Kenapa aura dinginmu sangat tidak nyaman? Ucap leluhur Chang yang agak tidak tenang dengan aura Lin Tian. Aku, bukan siapa-siapa, hanya orang yang ingin menebasmu. Ucap Lin Tian. Swiss, boom. Leluhur Chang menahan pukulan Lin Tian dengan mudah tapi itu bukan akhir dari serangan Lin Tian. Sebuah pedang muncul di langit tepat di atas kepala leluhur Chang. Pedang es teknik pertama 10 pedang memotong. Ucap Lin Tian. Swiss. 10 bayangan pedang dari langit membentuk energi dingin menyerang ke arah leluhur Chang. Leluhur Chang melepaskan Lin Tian lalu menghindari serangan pedang es itu. Tapi 10 pedang itu seperti panah yang mengikuti dia terus kemanapun dia pergi. Wajah leluhur Chang agak berubah jelek melihat itu. Pukulan darah. Ucap leluhur Chang. Boom, boom. Leluhur Chang memukul setiap pedang yang menyerangnya dengan mudah tapi aura dingin dari ledakan pedang itu masih saja membuat dirinya terpengaruh. Sial, teriak leluhur Chang dengan marah. Pria yang berpakaian naga itu tidak percaya memandang Lin Tian, dia bisa melihat kalau Lin Tian berhasil membuat leluhur Chang kesulitan. Ternyata monster ini masih lemah terhadap es, mungkin itu karena darah monster itu tidak cocok dengan elemen es. Ya, tidak masalah bisa diubah nanti, ucap pria berpakaian naga itu dengan senyum dingin. Boom, teknik 4 binatang suci, serang, ucap Lin Tian yang telah menggunakan tekniknya. 4 bentuk binatang suci yang terbuat dari es muncul di langit,
dan terlihat cukup besar dengan perintah Lintian keempat binatang es itu menyerang ke arah leluhur Chang dengan cepat. ROAARR. Boom, sial. Leluhur Chang mundur akibat serangan binatang suci es yang pertama, lalu serangan lain muncul lagi dan dua lainnya menyerang dia dengan cepat. Boom, Bab 714. Roh penjaga Phoenix S. Dia pada akhirnya tidak dapat bertahan dan memuntahkan darah dari mulutnya, yang membuat dirinya sedikit terluka akibat serangan sebelumnya itu. Apa yang terjadi? Kenapa? Leluhur Chang merasakan aura dingin Lintian berbeda dengan aura dingin dari keluargamu yang biasanya. Bisa dibilang jika Mu Chao dan Mu Jinger memiliki aura murni maka Lintian sendiri adalah orang yang memiliki aura paling murni di alam es. Tapi yang membuat dia heran siapa pemuda itu. Dan kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang sama seperti keluargamu apalagi aura dinginnya lebih kuat dari keluargamu lainnya. Saatnya untuk mengakhiri ini. Ucap Lintian dengan tatapan kejamnya. Apa kamu pikir bisa menang? Ucap leluhur Chang. RAARRRRRR. Tubuhnya menjadi besar lagi melihat itu Lintian sedikit cuek dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana monster ini akan tumbuh lagi. Karena sekarang dia sudah mempunyai cara untuk melawan monster ini jadi itu tidak masalah lagi meskipun dia bertambah kuat. Sebuah aura dingin masuk ke dalam tubuh Lintian, saat itu Lintian dapat juga merasakan kalau aura dingin atau elemen esnya menjadi semakin kuat. Ini, Lintian sedikit kaget dengan apa yang terjadi pada dirinya, perlahan dia dapat merasakan ada sesuatu yang membuat dia sangat nyaman saat menggunakan elemen esnya itu. Hancurkan semua musuh, ucap sebuah suara di pikiran Lintian. Siapa? Ucap Lintian kaget. Perlahan sebuah cahaya muncul di depan Lintian, di mata semua yang melihat hal itu wajah mereka kaget dan bahkan tak percaya dengan apa yang muncul itu. Mu Chao gemetar saat melihat cahaya yang muncul itu. ARRRRRRR. Binatang berbentuk Phoenix muncul tepat di depan Lintian, Phoenix itu nyata dan bahkan menatap Lintian dengan mata birunya. Tidak mungkin, bagaimana roh Phoenix S bisa muncul? Teriak pria berpakaian naga itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hancurkan semua musuh alam es, ucap sebuah suara lagi di dalam pikiran Lintian. Roh penjaga, bagaimana bisa? Mu Chao sudah sangat gemetar melihat Phoenix S itu. Hanya satu orang di alam es yang dapat memanggil Phoenix S ini untuk muncul, yaitu anaknya Mu Huan penguasa alam es. Tapi sekarang roh Phoenix ini muncul di hadapan Lintian yang tidak pernah dapat dia duga sama sekali, siapa pemuda ini? Kamu ingin bertarung bersamaku? Tanya Lintian. Phoenix S itu mengangguk, lalu dia mengirim ingatan kepada Lintian saat melihat semua ingatan itu Lintian tersenyum. Ternyata dia adalah penjaga alam es, dan dia selalu bersama ibu pada dulunya, tapi saat ibu bereinkarnasi dia jadi hidup sendirian dan tak pernah keluar. Dia pun hanya diam di alam es untuk menjaga alam es, karena memang dia tidak bisa keluar jauh dari alam es sebab tugas dia adalah untuk melindungi alam es ini. Awalnya dia tidak ingin ikut campur tapi saat merasakan aura Lintian dan juga melihat kalau Lintian ada hubungan darah dengan penguasa sebelumnya jadi dia ingin membantu Lintian. Baiklah, kalau begitu ayo, mari tunjukkan kekuatanmu padaku dan seluruh alam sekali lagi. Ucap Lintian. ARRRRRRR. Phoenix S berteriak keras dan langsung terbang menuju dada Lintian. Lintian tidak melawan dia membuat sebuah gerakan tangan. Phoenix S menyatu, wujud Kaisar Phoenix S. Ucap Lintian dengan keras. Boom, ARRRRRRR. Swiss. Sebuah armor seputih salju bergambarkan Phoenix muncul di tubuh Lintian. Armor itu sangat indah menutupi seluruh badan Lintian, dan di belakang punggung Lintian ada dua sayap es yang lebih besar dari sayap Phoenix biasa dia gunakan. Dan matanya juga sangat biru dan tenang, dengan mahkota seperti Phoenix di atas kepalanya membuat semua orang yang melihatnya seperti seorang kaisar es yang sedang bersiap untuk bertempur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mu Chao sudah gila saat menatap Lintian, bagaimana bisa Phoenix S menyatu dengan Lintian? Phoenix S itu selama ini tidak peduli dengan keluarganya, dia hanya peduli kepada penguasa es atau anak perempuannya sendiri tapi sekarang di depan mata mereka. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa pria ini? Lin Xin juga tidak dapat percaya dengan apa yang dia lihat. Seorang pemuda yang dapat menyatu dengan Phoenix S. Itu belum terjadi selama ini hanya satu di seluruh alam yang dapat menyatu dengan roh Phoenix di alam es, dan tentu dia tahu siapa orang itu. Aku tidak tahu. Bahkan apa yang terjadi di sini pun masih membuat aku bingung, ucap Lin Guang dengan wajah lemah.
Sing Singer tersenyum melihat Lin Tian yang menyatu dengan Phoenix S itu. Dia sekarang yakin kalau Lin Tian adalah anak dari penguasa alam es dan alam elemen. Adik iparku memang jenius, tapi aku tidak tahu apa yang akan difikirkan oleh dua alam lainnya, ucap Sing Singer memandang ke arah Lin Xin dan juga Lin Guang. Tentu dua alam lainnya itu adalah alam elemen dan alam pedang, meskipun Lin Tian adalah anak dari penguasa alam es tapi ayahnya tetap penguasa alam elemen. Dan sejak dulu hubungan alam es dan dua alam kurang bagus, dan kedua alam itu juga berhubungan baik sejak dulu jadi saat mereka melihat keturunan mereka di alam es pasti mereka tidak akan menyerah. Jika mereka berani membuat masalah dengan adik kecilku ini, maka aku tidak akan diam saja. Ucap Sing Singer dengan mata serius. Si pelayan yang melihat betapa seriusnya putri dia menatap Lin Xin dan Lin Guang agak tak berdaya, dia tentu tahu kenapa putrinya menatap kedua orang itu dengan tatapan seperti itu. Hais, putri ini sepertinya benar-benar telah menganggap anak ini sebagai adiknya sendiri, ucap pelayan itu. Dia tahu kalau putrinya ini tidak akan mudah dekat dengan orang lain apalagi seorang pria, tapi sejak bertemu dengan Lin Tian putrinya seperti telah berubah dan benar-benar menganggap pria kecil itu sebagai adiknya. Iya, walaupun dia tidak keberatan karena Lin Tian ini termasuk orang yang kuat dan juga jenius yang luar biasa tapi posisi dia yang agaknya tidak bisa membuat dia tak berdaya. Saatnya bermain ke ronde selanjutnya, ucap Lin Tian dengan senyum. Swiss, boom, ak. Leluhur Chang terlempar akibat pukulan es Lin Tian. Jelas sekarang Lin Tian sedikit lebih tinggi dari leluhur Chang yang telah berubah menjadi monster itu. ARRRRRRR. Aku tahu, ini tidak akan lama aku akan mencoba menyelesaikannya dengan cepat. Ucap Lin Tian. Bab 715. Meledak. Kenapa kekuatannya terus meningkat? Ucap leluhur Chang dengan wajah marah. Bahkan pria itu juga menatap Lin Tian dengan wajah yang marah. Dia tidak menyangka kalau Lin Tian bisa menjadi semakin kuat saat menyatu dengan roh Phoenix S. Anak ini harus mati, tapi mari kita lihat betapa hebatnya dia sekarang, ucap pria berpakaian naga dengan senyum dingin. Boom, kurang ajar, aku tidak terima, ucap leluhur Chang. Boom, es Phoenix bekukan, ucap Lin Tian. Swiss. Tangan darah, ucap leluhur Chang. Boom, Swiss. Berikan aku kematianmu. Ucap leluhur Chang yang tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian. Lin Tian terpukul dan dadanya ditembus oleh tangan leluhur Chang. Melihat itu wajah seluruh orang di sana berubah menjadi gelap. Hahaha, kamu mati juga akhirnya. Ucap leluhur Chang. Tapi saat dia sudah hampir puas dengan kemenangannya, sesuatu terjadi tubuh Lin Tian perlahan berubah menjadi es dan hancur berkeping-keping. Apa kamu pikir semudah itu mengalahkanku? Ucap Lin Tian yang tiba-tiba ada di atas leluhur Chang. Pedang ketiga, roda es. Ucap Lin Tian. Sebuah lingkaran besar muncul di saat Lin Tian mengangkat pedangnya, lalu dengan gaya pedang khusus Lin Tian langsung melemparkan roda es itu ke arah leluhur Chang. Aku tidak akan kalah, ucap leluhur Chang. Serangan darah, teriak leluhur Chang. Boom, leluhur Chang terlempar jauh dari tempat Lin Tian berada. Begitu juga Lin Tian yang terlihat agak goyah setelah menggunakan tekniknya. Penggabungan dia dengan Phoenix S bisa dibilang tak akan bertahan lama. Apalagi Phoenix S ini bukanlah milik dia, ini adalah roh nyata dari alam es, jadi hanya ibunya sendiri yang cocok untuk menggunakan Phoenix S ini dibandingkan dirinya. Saat aku memakai kekuatan Phoenix S bisa menyaingi kekuatan dewa penguasa tingkat rendah, sayangnya ada kerugian saat aku memakai kekuatan ini, ucap Lin Tian dengan senyum kecut. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu terlalu lama, ucap pria berpakaian naga dengan senyum jahat di wajahnya. Lin Tian terus menyerang leluhur Chang dengan cepat meskipun tubuh leluhur Chang tahan dengan berbagai kekuatan tapi jelas bukan berarti tidak ada kelemahan. Dari apa yang Lin Tian lihat tubuh leluhur Chang ini sangat lemah dengan elemen es, jadi dengan gerakan cepat dia terus menyerang leluhur Chang dengan elemen esnya. Boom, bagaimana bisa? Aku tidak terima. Ucap leluhur Chang dengan tawa gila. Lalu dia maju dan menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Lin Tian. Lin Tian yang melihat dan merasakan kekuatan yang datang dari tubuh leluhur Chang merasakan ancaman besar. Hahaha, jika aku tidak bisa mengalahkanmu maka mari mati bersama. Ucap leluhur Chang dengan gila. Gawat, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Pelindung Phoenix, ucap Lin Tian dengan keras. Boom, ledakan besar terjadi saat leluhur Chang mendekati Lin Tian. Jelas dia sudah berencana mati bersama Lin Tian dan dengan paksa menggunakan seluruh energinya untuk meledak bersama Lin Tian. Kakak,
Teriak Bai kecil dengan cemas melihat hal itu. Adik kecil, teriak Xing Xinger yang berjuang keras untuk berdiri tapi gagal. Di menggertakkan giginya, dan sesuatu yang aneh muncul dari kening Xing Xinger melihat hal itu. Wajah pelayan tua itu cemas dan langsung mencoba untuk menenangkan Xing Xinger. Putri jangan, percayalah dia pasti baik-baik saja, ucap pelayan itu. Jelas kalau Xing Xinger memaksa menggunakan simbol bintang, dengan mengaktifkannya maka dia dapat berpindah dengan cepat dan masuk ke ruang lain untuk keluar dari sini. Tapi resikonya sangat besar, dia bisa saja terluka parah atau terdampar di ruang yang dia masuki. Jika itu dalam kondisi biasa maka itu tidak masalah, tapi sekarang mereka sedang ditekan dan diracuni, jadi itu akan menimbulkan bahaya besar untuk dirinya sendiri. Saudari Xing, pemuda itu tidak apa-apa, ucap seorang wanita dari alam bunga kepada Xing Xinger dengan cemas juga. Mendengar itu wajah Xing Xinger kembali tenang, dia lalu memandang ke arah langit di mana Lin Tian dan leluhur Chang meledakkan dirinya. Dan saat itulah baru dia merasakan kalau aura Lin Tian masih normal. Dia menghela nafas bahagia setelah memastikan Lin Tian baik-baik saja. Putri Bintang bahkan rela untuk melepas segel bintangnya, ini sungguh di luar dugaanku. Siapa orang ini? Ucap Lin Duang dengan mata serius. Di langit tempat leluhur Chang meledak, Lin Tian tentu baik-baik saja, tapi dia jelas tidak baik juga, karena ledakan dari seorang dewa surgawi benar-benar dapat melukainya. Apalagi leluhur Chang itu sudah dipenuhi oleh kekuatan beberapa orang yang dia telan, untung dia bisa menggunakan pelindung es yang kuat karena roh Phoenix ini. Huf, aku hampir saja meledak, ucap Lin Tian dengan lega. Swiss, sayangnya kamu tetap akan mati, ucap pria berpakaian naga yang muncul di belakang Lin Tian. Boom, Lin Tian dipukul karena serangan mendadak dari orang itu, yang membuat dia merasakan tulang punggungnya sangat sakit. Boom, Lin Tian jatuh tepat tak jauh di luar dari kekaisaran es. Dia bangun dan mencoba berdiri tapi tubuhnya sedikit gemetar. Itu disebabkan oleh dia yang terluka dalam pertarungan tadi dan ditambah efek samping bergabung dengan Phoenix es pindung alam es. Tidak tahu malu, ucap hampir semua ahli kuat yang melihat sikap busuk pria berpakaian naga itu. Bahkan sebagai seorang ahli di alam dewa, penguasa menyerang dewa surgawi secara diam-diam adalah perbuatan yang memalukan. Yang penting dalam pertempuran adalah kemenangan, ucap pria itu dengan acuh. Lin Tian menggertakkan giginya dan berusaha berdiri dengan menggunakan pedang elemen. Dengan paksa dia menggerakkan sayap es dan terbang ke langit menyerang pria itu. Orang yang bodoh, kamu sudah kehilangan banyak kekuatan, jadi untuk membunuhmu tentu sangat mudah bagiku, ucap pria itu dengan senyum. Boom. Lin Tian benar-benar jatuh kali ini karena serangan pria naga itu. Kakak, sialan, ucap Bai kecil yang akan berlari ke arah Lin Tian tapi dihalangi oleh monster yang tersisa. Kucing kecil, nikmati waktumu di sana, kamu akan melihat bagaimana tuanmu mati dengan sangat indah, ucap pria berpakaian naga dengan senyum dingin. Teknik pedang es, pedang elemen es bekukan, teriak Lin Tian dengan wajah marah. Sebuah pedang berwarna biru besar muncul di langit dan menebas ke arah pria berpakaian naga itu. Hahaha, percuma, ucap pria itu. Boom, serangan pedang Lin Tian hancur dan pria itu langsung menyerang ke arah Lin Tian tanpa melambat sedikitpun. Mati, sungguh berani, jangan coba-coba untuk menyentuh adikku, teriak suara dari langit. Bab 716. Kemunculan Long Aotian. Boom, ledakan keras terdengar dari sana. Hati Mu Chao seperti sedang sakit melihat hal itu, bahkan dia merasa kalau dia telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hatinya saat melihat Lin Tian diserang oleh pria berpakaian naga. Tidak, teriak Mu Chao dengan cemas. Dia juga berusaha berdiri dan mencoba menyelamatkan Lin Tian, tapi dia tidak bisa karena tekanan yang ada di sini dan juga racun di tubuhnya membuat dia sangat lemah. Apakah aku gagal lagi? Ucap Mu Chao dengan wajah sedih. Tapi wajah Mu Chao menjadi kaget saat mendengar suara yang muncul dari langit saat itu. Dia melihat ke tempat Lin Tian diserang. Di depan Lin Tian ada seorang pria dengan pakaian biru yang indah berdiri sambil menahan pukulan pria berpakaian naga itu. Melihat orang yang datang, wajah ahli dalam alam air kaget, dan ada sedikit rasa gembira di hati mereka karena orang yang muncul adalah Long Aotian, suami dari penguasa alam es. Kaisar, ucap ahli alam air itu dengan wajah senang. Long Aotian dengan tenang berdiri dan menahan pukulan pria berpakaian naga itu dengan wajah dingin. Dia mendapat pesan darurat dari ahli yang dikirim ke alam es. Dan saat dia tahu kalau ada pria muda yang memakai topeng dengan topeng yang dia kenal, Long Aotian dengan cepat pergi ke alam es.
Tapi dia tidak menyangka kalau akan ada orang yang berani menyentuh adik kecilnya di sini. Hal itu membuat dia sangat marah apalagi saat dia datang Lin Tian sudah terluka parah. Adik kamu tidak apa-apa, aku terlambatkah? Tanya Long Aotian dengan lembut. Tidak apa-apa kak, tepat waktu aku serahkan kepada kakak selanjutnya, sekarang aku lelah. Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Long Aotian mengangguk lalu menatap pria yang tangannya dia genggam itu. Dengan wajah dinginnya dia mengayunkan pukulan ke arah pria itu. Gawat, wajah pria itu berubah saat merasakan kekuatan pukulan Long Aotian. Dengan cepat dia berusaha keras untuk membebaskan dirinya dari genggaman Long Aotian tapi itu tidak bisa. BOOMM. Boom, boom. Pria itu hancur dan terhempas keras ke arah beberapa bukit di sana. Melihat itu semua ahli di sana dapat merasakan betapa kuatnya pukulan Long Aotian. Kaisar sudah mencapai alam dewa penguasa tingkat rendah tahap menengah dalam beberapa tahun saja. Ucap ahli dari alam air dengan wajah rumit. Meskipun awalnya mereka tidak menerima Long Aotian karena menjadi suami dari penguasa alam air, itu karena mereka merasa Long Aotian adalah pria yang lemah dan juga dia berasal dari dunia dewa yang tak sebanding dengan alam langit. Saat itu mereka menerima Long Aotian juga karena terpaksa dan ada dari mereka yang juga senang dengan sikap Long Aotian serta perhatiannya terhadap Dewi Air maka dari itu beberapa dari mereka menerimanya dengan tulus. Tapi sekarang Long Aotian sudah menjadi dewa penguasa hanya dalam beberapa tahun, siapa di alam langit yang dapat mencapai alam seperti itu dengan mudah? Di alam langit butuh puluhan juta tahun bahkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin Titka dapat maju ke alam dewa penguasa seperti Long Aotian itu, Siapa kau? Ucap pria berpakaian naga itu dengan marah menatap Long Aotian setelah dia keluar dari reruntuhan yang hancur. Aku, tidak perlu kamu tahu siapa aku, yang penting berani menyentuh adik kecilku tidak ada kata maaf bagimu. Ucap Long Aotian. Sebuah pedang keluar dari tubuhnya lalu aura pertempuran yang luar biasa hampir menyelimuti area jauh dari Kekaisaran Es. Merasakan aura itu wajah Mu Chao dan ahli tua lainnya berubah kaget seketika. Aura pertempuran. Dia dari alam perang, ucap tetua dari alam lain dengan wajah terkejut. Setahu di alam perang sudah lama tertutup karena penguasa mereka telah benar-benar mati, dan sejak itu pun tidak ada yang tahu bagaimana alam perang sekarang. Tapi sekarang seseorang dengan aura pertempuran yang luar biasa muncul di depan mereka yang mengartikan alam perang telah terbuka kembali. Aura pertempuran, siapa kamu? Bahkan tuanku tidak bisa masuk ke alam perang, dan kamu. Wajah pria naga itu kaget juga. Bahkan tuannya tidak bisa masuk ke alam perang karena sesuatu yang menghalangi untuk masuk ke sana, dan hanya orang-orang dari alam perang yang bisa keluar masuk dari tempat itu. Sayangnya tuan dia sendiri pernah memaksa masuk tapi itu gagal, bahkan seluruh orang-orang yang dia perintahkan pun mati setelah menyentuh pembatas portal itu. Aku sudah bilang kamu tidak pantas tahu siapa aku. Ucap Long Aotian. Boom, boom. Dengan cepat Long Aotian menyerang dia dengan aura pedang pertempurannya. Dan pria itu pada akhirnya terdesak karena serangan dari Long Aotian. Pukulan naga, ucap Long Aotian sambil mengayunkan pukulan ke arah dada pria itu. Boom, pria naga itu memuntahkan darah dan terbang lagi dengan keras, tapi tidak sampai di situ Long Aotian sudah mengejarnya dan muncul tepat di atas pria yang sedang terbang mundur itu. Swiss, gawat, pria itu dengan cepat mencoba teknik aneh saat melihat Long Aotian mengayunkan pedang ke arahnya. Bam! Pria itu tiba-tiba menghilang tapi sayangnya meskipun dia berhasil menghindari serangan fatal, tapi salah satu tangannya berhasil dipotong oleh Long Aotian. Sial, ucap pria itu mencoba menahan rasa sakit sambil mencoba membuat darah dari tangan yang dipotong tadi berhenti. Jika kamu menyentuh keluargaku maka imbalannya nyawamu. Ucap Long Aotian sambil menghancurkan tangan pria itu menjadi berkeping-keping. Melihat apa yang dilakukan Long Aotian wajah pria itu sangat marah. Meskipun mudah bagi orang-orang di alam dewa untuk menumbuhkan kembali tangan mereka. Tapi itu sudah pasti sangat memalukan bagi ahli di tingkatan seperti dia yang kehilangan tangannya, apalagi oleh generasi muda seperti Long Aotian ini. Siapapun kamu, meskipun kamu adalah penguasa alam perang pun tidak ada yang baik jika kamu membuatku marah. Ucap pria naga itu menatap Long Aotian. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Jika kamu dan tuanmu ingin bertarung denganku atau saudaraku maka kami semua siap, ucap Long Aotian dengan wajah tenang dan suara dingin. Kenapa dia harus takut? Bahkan saat dia bersama keempat saudaranya pun sudah merasakan apa itu kematian, dan sekarang orang ini dengan bodoh ingin melawan dia dan mengancam, tentu dia tidak begitu peduli.
Tunggu dan lihat saja, kali ini aku gagal tapi tidak lain kali, ucap pria itu sambil mengeluarkan sebuah token kecil. Dia menghancurkan token itu dan secara perlahan mulai menghilang dari tempat dia berdiri. Dia masih menatap Long Aotian dengan penuh kebencian. Bab 717. Kekuatan mengejutkan Long Aotian. Aku telah mendapatkan hasil yang bagus, jadi aku pergi dulu dan tunggu dengan tenang pembalasanku. Ucap pria itu sebelum menghilang dari sana. Melihat pria itu yang menghilang, Long Aotian sedikit mengerutkan kening. Dia tentu tahu kalaupun dia menyerang mungkin tidak akan dapat membunuh pria itu. Tentu lain kali kamu juga tak akan punya kesempatan untuk lari, ucap Long Aotian dengan senyum dingin. Dia berbalik dan berjalan ke arah Lin Tian yang sedang duduk menyembuhkan dirinya. Melihat adiknya yang sedang menyembuhkan diri itu, Long Aotian hanya diam dan berdiri di depan Lin Tian. Dia melihat ke arah Bai Keil yang sedang bertarung melawan monster kadal. Dengan wajah penuh senyum dia dengan sedikit ejekan berkata ke arah Bai kecil. Saudaraku, bagaimana bisa kamu begitu lama membereskan monster kadal itu? Ucap Long Aotian dengan senyum agak menghina. Sial, kamu pikir aku mau? Cepat bantu aku hancurkan formasi ini dan aku akan membakar tidak. Mereka tidak enak untuk dimakan, aku pasti akan membuat mereka menghilang dalam sekejap, ucap Bai kecil yang agak kesal. Long Aotian hanya tersenyum melihat Bai kecil. Dia menarik pedangnya dan mengambil gaya pedangnya sendiri. Saat itu sebuah bayangan besar seperti prajurit perang muncul di belakang Long Aotian. Pedang perang, tebasan penghancur bumi. Ucap Long Aotian. Raksasa itu lalu menebaskan pedang ke arah formasi besar itu, dan membuat formasi besar itu mulai retak seketika saat terkena serangan pedang dari prajurit besi raksasa itu. Boom! Formasi besar itu hancur yang membuat Bai kecil agak senang, dengan cepat dia berubah menjadi serius. Teknik harimau, 1000 cakar harimau iblis, ucap Bai kecil. Dengan cakar besar muncul di langit, cakar itu langsung mencengkram seluruh monster tersisa dan menelannya dalam sekejap. Saat itu semua orang yang melihat kaget dengan kekuatan dari kucing kecil itu, tapi wajah mereka lebih kaget melihat Long Aotian yang dapat mengeluarkan bayangan roh dari Kaisar Perang. Dia adalah penguasa alam perang yang baru. Ucap Lin Xin kaget. Lin Guang juga mengangguk kaget melihat pemuda yang sudah menjadi dewa penguasa tingkat rendah tahap tengah itu, dan dia juga seorang penguasa sebuah alam. Betapa jeniusnya orang ini. Cih, selesai, ucap Bai kecil sambil menepuk-nepuk tangannya kucingnya. Dia lalu sedikit melihat ke arah semua orang di sana yang masih terkena racun, dan dengan tenang menggunakan energi melahap dan melahap racun yang tersisa di sana. Perlahan semuanya bisa bergerak dengan bebas lagi. Melihat itu Bai kecil langsung pergi menuju Lin Tian untuk melihat keadaan Lin Tian. Swiss, saudaraku sudah lama, ucap Bai kecil dengan senyum. Sudah beberapa tahun, senang kamu baik-baik saja, ucap Long Aotian dengan senyum lembut. Haha, tentu saja aku baik-baik saja, balas Bai kecil dengan bahagia melihat saudaranya itu. Bai kecil yang melihat Lin Tian sedang menyembuhkan dirinya juga tidak mengganggu dan berbicara sedikit dengan Long Aotian. Dia baru tahu kalau Long Aotian jatuh di alam air yang membuat dia memberi jempol ke arah Long Aotian. Oh iya, saat aku masuk aku mendapatkan ini, ucap Long Aotian mengeluarkan seekor kucing yang mulutnya ditutup oleh sebuah kain. Kucing biru itu sangat marah saat melihat Long Aotian. Melihat kucing biru itu Bai kecil tertawa terbahak-bahak karena dia baru sadar mungkin naga kecil berpikir kalau Long Aotian adalah musuh dan bertarung dengan Long Aotian. Pantas saja naga kecil tidak kembali saat mereka sedang sibuk bertarung. Ternyata dia bertemu dengan Long Aotian di perjalanan kembali. Setelah mengetahui hal itu Long Aotian meminta maaf kepada naga kecil. Tentu naga kecil yang tahu kalau Long Aotian juga keluarga mereka dengan cepat memaafkannya. Kakak, apakah kakak besar tidak apa? Tanya naga kecil agak sedih. Jika dia datang tepat waktu mungkin dia bisa menolong Lin Tian. Tidak masalah. Sebentar lagi roh Phoenix akan keluar dari tubuhnya, ucap Bai kecil. Tak lama roh Phoenix keluar dari tubuh Lin Tian, dia menatap Long Aotian dan yang lain sebelum pergi menghilang dari sana tanpa sedikit berkata apapun. Swiss, Xing Xinger adalah orang yang dulu sampai di sana, dia dengan cemas menatap Lin Tian yang masih menutup mata itu. Ho, ini pasti kakak iparku, bagaimana kabar Kak Bing kakak ipar? Tanya Long Aotian dengan senyum. Dia masih berlatih di alam tombak, ucap Xing Xinger dengan lembut saat menatap Long Aotian. Tentu dia tahu kalau Long Aotian adalah saudara dari Bing Zhao,
jadi dia juga tak masalah dengan sikap Long Aotian yang terlihat sangat menghormatinya itu. Sepertinya kakak Bing Zhao dan Sukun mengalami hal buruk beberapa tahun ini, ucap Long Aotian melihat ke arah bayi kecil. Kenapa kamu melihatku begitu? Ucap bayi kecil agak aneh. Long Aotian hanya tersenyum lemah, lalu menceritakan keadaan kedua orang itu kepada bayi kecil. Mendengar cerita Long Aotian, tentu bayi kecil terdiam untuk beberapa saat. Hahaha, aku lupa soal itu. Aku tidak menyangka kalau wanita elf itu masih agresif seperti biasa, ucap bayi kecil tertawa terbahak-bahak setelah beberapa saat mengingat sesuatu. Hais, aku pernah mendengar kalau saudara Su juga tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi Dewi Elf itu, ucap Sing Singer dengan tak berdaya juga. Biarkan saja dia, tapi hal yang tak pernah aku duga adalah Bing Zhao ternyata dia adalah reinkarnasi dari anak Dewa Tombak, ucap bayi kecil agak kaget. Dia pun tidak menyangka kalau Bing Zhao adalah orang yang dia bantu untuk melawan takdir dulunya. Akibat itu dia bertarung melawan Kaisar Langit karena menentang takdir, meskipun begitu tentu dia menang. Swiss, salam Kaisar, ucap dua utuaan dari Alan Air. Melihat keduanya, Long Aotian hanya mengangguk sambil tersenyum sedikit. Keduanya pun hanya berdiri di dekat Long Aotian setelah mendapat persetujuan Long Aotian. Apakah dia tidak apa-apa? Tanya Mu Chao dengan khawatir menatap Lin Tian. Melihat rasa khawatir Mu Chao, ada sedikit rasa aneh di mata Long Aotian, tapi ada suara dari bayi kecil dan Sing Singer yang memberitahu dia siapa orang di depannya ini. Dia tidak apa-apa, apakah ada masalah? Tanya Long Aotian dengan tenang ke arah Mu Chao. Ini, aku ada pil sein yang dapat membantu dia untuk menyembuhkan dirinya dengan cepat, ucap Mu Chao dengan gugup. Matanya tidak memandang Long Aotian tapi memandang Lin Tian yang topengnya sudah mulai retak itu. Melihat pil di tangan Mu Chao, ada sedikit rasa ragu di mata Long Aotian. Kak, bantu aku untuk mengambil pil itu, ucap Lin Tian dari belakang Long Aotian. Bab 718. 4 Jenderal Besar. Baiklah, ucap Long Aotian setelah mendengar perkataan Lin Tian. Dia lalu mengambil pil di tangan Mu Chao itu lalu memberikannya kepada Lin Tian. Terlihat Lin Tian hanya memandang Mu Chao dengan senyum di balik topengnya yang sudah retak. Mu Jinger dan beberapa orang juga telah muncul di sana, dan saat mereka melihat kalau Long Aotian berdiri di depan Lin Tian serta ada dua kucing yang duduk di sampingnya, tidak ada yang berani maju. Kakek, ada apa denganmu? Ucap Mu Jinger yang telah melihat kalau kakeknya memberikan pil yang sangat berharga kepada Lin Tian. Meskipun dia tidak mengerti kenapa Lin Tian bisa menggunakan elemen es, tapi baginya memberikan kepada orang luar itu sungguh membuat dia agak kurang suka. Karena pil sein itu sangatlah berharga bagi kekaisaran mereka, melihat cucunya yang protes itu, Mu Chao tidak terlalu peduli, dia hanya terus memandang Lin Tian dengan sebuah harapan. Long Aotian melihat sebuah gelembung air yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Plak! Gelembung air itu pecah dan suara indah terdengar di telinga Long Aotian. Saat dia mendengar suara itu, Long Aotian hanya tersenyum lembut sambil menggelengkan kepalanya. Iya, dasar. Setelah kembali aku pasti akan menghukummu, ucap Long Aotian dengan lembut. Setelah beberapa jam semua tamu yang ada di sana memutuskan untuk kembali ke alam mereka, karena mereka harus cepat untuk melaporkan keadaan di sini kepada penguasa alam. Akhirnya di sana hanya tersisa Sing Singer, dua orang dari alam air dan Long Aotian serta Mu Jinger dan Mu Chao yang memandang Lin Tian dengan wajah aneh. Lin Tian perlahan membuka matanya. Dia sekarang telah sembuh 50% dari kekuatan puncaknya. Lin Tian berdiri dan memandang Mu Chao yang terlihat sangat menantikan dirinya itu. Lin Tian hanya dapat tersenyum tak berdaya. Adik bagaimana? Tanya Long Aotian. Sedikit lebih baik dan ada tanda-tanda terobosan juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu Long Aotian tersenyum. Dia dan Lin Tian hampir sama, dengan hanya bertarunglah kadang mereka bisa menemukan cara untuk menerobos ke alam selanjutnya. Baiklah, itu bagus. Sekarang bagaimana? Tanya Sing Singer yang sudah tersenyum ke arah Lin Tian. Iya, mungkin aku harus kembali ke alam kehancuran karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, ucap Lin Tian setelah berpikir sedikit. Bisakah kita berbicara? Ucap Mu Chao yang cemas karena Lin Tian akan kembali ke alam kehancuran. Wajahnya terlihat sedih saat mendengar kalau Lin Tian akan pergi, tapi dia berusaha menahannya agar bisa mendapatkan kepastian dari Lin Tian. Jadi dia mencoba untuk menahan Lin Tian di sini. Lin Tian yang melihat wajah kakeknya itu kadang tidak dapat berbuat apa-apa karena dia tahu kalau kakeknya ini juga merindukan ibu, jadi dia setuju untuk berbicara dengan kakeknya ini.
Semuanya pun menuju Istana Es, meskipun pertunangan gagal dan halaman kacau tapi itu tidak membuat Istana Es menjadi berantakan, jadi Lin Tian dan yang lain dibawa ke ruangan mewah di sana. Swiss, sial, Dewa Perang, Dewa Kehancuran, aku pasti akan membalas perbuatan kalian ini. Ucap pria berpakaian naga yang telah muncul di suatu tempat. Dia lalu berjalan ke arah penghalang yang ada di depannya. Saat dia masuk sebuah tempat yang hampir mirip seperti alam lainnya terlihat di sana. Dia terus berjalan sampai di suatu istana besar, di dalam dia masuk dan melihat ada 4 orang yang sedang duduk. Keempatnya memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dia, sampai di sana Dian pun berlutut satu kaki ke arah keempatnya. Apakah berhasil? Tanya seorang wanita yang wajahnya ditutupi oleh kain. Iya, datanya sudah aku dapatkan tapi ada sesuatu yang harus aku laporkan kepada 4 jenderal besar, ucap pria berpakaian naga itu. Ho, apa itu? Apa itu berhubungan dengan hilangnya satu tanganmu? Tanya pria bertubuh besar di sana. Mendengar itu pria yang berlutut itu mengangguk lalu menceritakan apa yang terjadi di alam es dan alam kehancuran. Mendengar cerita dari bawahan mereka wajah dari keempatnya agak serius. Tidak perlu untuk saat ini. Biarkan saja mereka dan meskipun alam perang telah terbuka kembali kekuatan mereka belum tentu kuat, ucap wanita yang wajahnya itu ditutupi. Iya, jawab pria tersebut. Baiklah, kamu mundur, ucap si wanita. Pria yang berlutut itu pun mundur dari keempatnya, dan di sana saat pria itu mundur ada keheningan yang aneh di dalam aula itu. Apakah kita harus bertindak? Tanya salah satu dari mereka. Tidak, itu hanya 2 semut kecil. Kita tetap pada rencana kita sebelumnya dan bukankah Tuan sudah mengatakan agar tidak terlalu mencolok sekarang, ucap yang lain. Kalian terlalu khawatir, tenang saja kita tetap pada rencana dan juga rencanaku sudah dimulai jadi jangan mengganggu, ucap seorang pria berpakaian merah darah. Hahaha, baiklah, aku serahkan padamu, ucap si wanita. Iya, aku juga, tapi berhati-hatilah. Karena di sini masih ada beberapa dewa penguasa yang harus kita waspadai, ucap pria lainnya. Aku mengerti, semuanya akan berjalan dengan baik, dan saat dunia dewa terbuka aku ingin berkunjung ke tempat itu lagi, ucap pria yang berpakaian darah itu dengan senyum di wajahnya. Akhirnya setelah berbicara cukup lama semua suara hilang dan keheningan pun muncul di sana, tak ada suara dan perlahan aula itu juga mulai gelap lagi. Sedangkan pria yang tadi keluar tiba-tiba merasakan sakit dari tangannya yang dipotong itu, merasakan sakit yang luar biasa itu membuat dia merintih dan menjerit. Semua orang-orang berpakaian naga dan Phoenix yang melihat itu langsung membantu dan membawanya ke tempat pengobatan di tempat itu. Ini luar biasa, orang itu benar-benar kejam, ucap pria yang menangani pria naga yang tangannya dipotong. Sial, ternyata ini adalah energi murni pertempuran. Pantas aku kesakitan sebelumnya, ucap pria itu dengan marah. Harusnya kamu tahu kalau sekali energi itu masuk ke tubuhmu akan membuatku merasakan sakit yang luar biasa, itu karena bisa dibilang energi pertempuran adalah musuh alami kita, ucap pria yang mengobati pria naga itu. Aku tahu, aku sedikit ceroboh, ucap pria naga yang tangannya dipotong oleh Long Aotian. Setelah selesai dan dia tidak merasakan sakit lagi dia pun berdiri dan sedikit mengobrol dengan pria itu. Apa ada wanita baru di sini? Tanya pria itu dengan senyum jahat. Ho, tentu saja, cari saja di tempat biasa, balas pria yang mungkin adalah alkimia master di sana. Hahaha, kalau begitu baiklah. Aku pergi dulu, ucap pria itu lalu pergi. Bab 719. Kebahagiaan Mu Chao. Di ruangan Mu Chao selalu menatap Lin Tian, dia sangat ingin melihat wajah Lin Tian di balik topeng itu. Mu Jinger yang melihat sikap kakeknya menjadi sedikit aneh, dia juga dengan penasaran menatap Lin Tian yang masih tenang duduk di tempatnya. Ada apa kalian melihatku begitu? Tanya Lin Tian bingung. Long Aotian dan juga Xing Xinger terlihat tersenyum aneh ke arah keduanya yang masih penasaran dengan Lin Tian. Iya, bagaimana tidak Lin Tian bisa bersatu dengan roh Phoenix Es pelindung alam es dan juga dia bisa menggunakan elemen es murni daripada mereka. Itu, kamu siapa sebenarnya? Tanya Mu Chao gugup. Aku, kenapa? Penasaran, ucap Lin Tian agak main-main. Mendengar itu Mu Jinger terlihat seperti agak kesal dengan Lin Tian yang bercanda dengan kakeknya itu, padahal kakeknya jelas adalah penguasa alam es tapi Lin Tian tidak menganggapnya seperti itu. Iya, tentu aku. Mu Chao bahkan tidak peduli jika Lin Tian bercanda, memang dia penasaran dengan Lin Tian.
Melihat kakeknya yang bahkan tidak marah itu dan malah menjawab dengan cemas, Mujinger bingung hampir membuat kepalanya pusing. Lintian tersenyum, dia lalu membuka topengnya. Saat itu wajah Mu Chao kaget dengan melihat wajah Lintian, perlahan air mata jatuh dari matanya. Wajah Lintian tampan, memang tampan, tapi ada sesuatu yang sangat mirip dengan mata dan alis Lintian, dan orang itu adalah orang yang sangat dia rindukan dan cemaskan sampai sekarang. Kamu, Mu Chao kaku saat akan berbicara. Maaf kakek, aku tidak memberitahumu sebelumnya, ucap Lintian membungkuk memberi hormat tulus kepada Mu Chao. Mendengar Lintian berkata kakek, air mata pun jatuh membasahi pipinya. Dia akhirnya bisa melihat cucunya yang berarti anak perempuan yang dia rindukan masih hidup dan hidup dengan baik. Bagus, kamu memang anak Huan-Huan. Aku senang, hahaha, langit memberkati keluargaku. Ucap Mu Chao tertawa bahagia karena sudah tahu kalau Lintian adalah cucunya. Lintian hanya tersenyum melihat kebahagiaan kakeknya itu, sedangkan Long Haotian dan Xing Xinger juga tersenyum. Tak lama pada akhirnya keduanya pun meninggalkan Lintian dan Mu Chao bersama Mujinger juga di dalam ruangan itu. Nak, siapa namamu? Tanya Mu Chao yang langsung memegang tangan Lintian. Ibu dan ayah memberiku nama Lintian, ucap Lintian lembut. Lintian, Tian, langit. Hahaha, nama bagus. Di mana ibu dan ayah kamu sekarang? Tanya Mu Chao. Di dunia dewa, mereka hidup baik mungkin, ucap Lintian agak ragu. Melihat keraguan jawaban dan juga mendengar anak dan menantunya di dunia dewa, Mu Chao agak bingung. Dia berpikir kalau anaknya sudah di alam langit tapi nyatanya tidak. Lintian hanya menceritakan beberapa hal kenapa dia sampai di alam langit, dan juga dia menceritakan keadaan ibu kepada Mu Chao dengan tenang. Mujinger sudah diam di tempatnya setelah tahu kalau pria muda yang tampan ini adalah sepupu atau adiknya, anak dari bibi yang dia rindukan itu. Jadi maksudmu orang-orang itu juga muncul di dunia dewa? Tanya Mu Chao. Lintian mengangguk dan mengatakan kalau dia sudah bertarung dengan mereka sejak di dunia dewa sampai ke alam langit. Mendengar cerita Lintian, dia merasa sakit karena dia tidak tahu betapa sulit hidup Lintian sampai sekarang. Dia bertekad untuk melindungi cucunya ini selama di alam langit. Aner, tinggallah di alam es, itu lebih aman untukmu, ucap Mu Chao memohon kepada Lintian. Tidak kek, itu akan sedikit merepotkan nantinya, apalagi jika mereka tahu siapa aku, ucap Lintian dengan menolak lembut. Apa yang kamu takutkan? Kakek akan menghajar mereka jika berani menyentuhmu, ucap Mu Chao. Lintian tetap menolak, dia sudah memiliki rencana sendiri, dan juga dia memiliki alam kehancuran untuk dijaga sekarang, karena itulah dia harus kembali ke alam kehancuran. Dan menurut dia keluarga ayahnya pasti juga akan membuat masalah jika tahu kalau dia berada di alam es yang akan membuat kakeknya yang lembut ini kesulitan. Aku tidak bisa kek, hubungan kakek dan alam elemen juga agak buruk, jadi jika aku memilih bersama kakek dan mereka tahu itu akan membuat masalah bagimu, ucap Lintian menjelaskan. Mendengar itu Mu Chao mengerti kenapa Lintian menolak. Memang benar jika alam elemen tahu kalau cucunya di sini, mereka pasti juga tidak ingin dia berada di sini. Apalagi dia tahu kalau Lintian sama dengan ayahnya, dapat menguasai 8 elemen dengan sempurna, maka dengan itu tentu alam elemen tidak akan menyerah kepada Lintian. Dan mereka mempunyai alasan untuk membuat Lintian kembali ke alam elemen, apalagi setahu dia wanita tua dari alam elemen juga sangat mencintai anaknya, dan pasti jika dia tahu cucunya di sini orang itu akan datang langsung. Baiklah, kakek tidak akan memaksamu, tapi nanti kamu harus berkunjung sesekali ke sini, ucap Mu Chao. Aku akan menyembuhkan paman dulu kek, ucap Lintian kepada Mu Chao. Sepupu, apakah benar kamu bisa menyembuhkan ayahku? Tanya Mujinger sedikit bersemangat. Iya, kebetulan hal yang dialami paman sama dengan 4 leluhur yang ada di alam kehancuran, ucap Lintian kepada Mujinger dengan lembut. Mendengar perkataan Lintian, Mujinger sangat gembira, dia tidak menyangka kalau harapannya selama ini bisa tersampaikan. Berkat Lintian dia tidak jadi bertunangan dengan pria biadab itu, dan juga berkat Lintian juga keluarganya menjadi sedikit memiliki cahaya. Apalagi sekarang dia bisa melihat kalau kakeknya sangat bersemangat daripada biasanya sejak tahu Lintian adalah anak dari bibinya sendiri. Hehe, kalau begitu kamu harus tinggal di sini untuk beberapa hari bukan? Ucap Mu Chao. Aku akan tinggal di sini beberapa hari untuk kakek, balas Lintian dengan senyum. Bagus, hahaha. Jinger, bawa adikmu ke tempat ayahmu. Aku harus menyiapkan makanan untuk Aner, ucap Mu Chao yang sangat bahagia itu. Melihat Mu Chao pergi, baik Lintian dan Mujinger menggelengkan kepala mereka serentak,
sikap kakek mereka memang berbeda dari yang lain. Sepupu ayo, ucap Lin Tian. Ayo, ayah pasti senang melihat kamu di sini, ucap Mu Jinger dengan lembut. Lin Tian dan Mu Jinger berjalan ke dalam kamar lain dari istana itu, butuh beberapa waktu untuk berjalan menuju tempat di mana ayah Mu Jinger berada. Ayah, aku datang untuk melihatmu, ucap Mu Jinger. Bab 720. Mu Chen dan Yian. Di saat Mu Jinger selesai berbicara tidak ada suara dari dalam untuk beberapa saat tak lama sebuah suara yang senagat tua terdengar dari dalam kamar itu. Masuklah, ucap suara itu yang menurut Lin Tian sangat lemah. Mu Jinger dan Lin Tian masuk setelah itu dia melihat seorang pria tua duduk bersila di atas kasurnya. Lalu di sampingnya ada wanita cantik yang agak mirip dengan Mu Jinger berdiri menyambut Mu Jinger. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Tanya Mu Jinger melihat ayahnya yang bahkan terlihat sangat tua itu. Masih seperti ini, ibu sudah mengirim energi ke dalam tubuh ayahmu, ucap wanita cantik yang mana dia adalah ibu Mu Jinger bernama Yian. Mendengar hal itu Mu Jinger agak sedih. Dia melihat ayahnya dengan rasa khawatir di wajahnya. Tentu pria yang tua itu melihat wajah anaknya yang sedih tersenyum lemah. Jangan khawatir, hal ini sudah biasa terjadi kepada ayah, jadi kamu jangan sedih lagi, ucap pria yang juga paman Lin Tian bernama Mu Chen. Jinger, siapa pemuda ini? Tanya Yian melihat ke arah Lin Tian yang berdiri sambil tersenyum ke arah mereka. Oh, ini Lin Tian ibu. Ayah, dia adalah anak dari bibi, ucap Mu Jinger agak senang mengatakannya kepada orang tuanya. Mendengar perkataan anaknya Mu Chen kaget, dia memandang Lin Tian dengan hati-hati dan memang benar ada kemiripan dari mata Lin Tian dengan adiknya yang telah lama pergi itu. Salam paman, ucap Lin Tian dengan hormat. Bagus, bagus, sepertinya adikku telah melahirkan anak yang baik. Keponakan baik, maafkan pamanmu tidak bisa berdiri menyambutmu, ucap Mu Chen dengan bahagia. Dia senang melihat keponakannya itu, dia juga merindukan adiknya itu, tapi sekarang Lin Tian di sini yang berarti adik satu-satunya itu pasti baik-baik saja. Iya, tidak apa-apa paman, aku juga datang ke sini untuk menyembuhkanmu, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Apa, ayah? Adik sepupu adalah penguasa al-kehancuran sekarang dan dia pernah menyembuhkan orang yang mengalami hal sama dengan ayah, ucap Mu Jinger dengan cepat menjelaskan beberapa hal tentang Lin Tian kepada Mu Chen dan juga Yian. Mendengar cerita dari anaknya tentang keponakannya ini membuat Mu Chen mengangguk dengan bahagia dan merasa senang. Prestasi Lin Tian hampir sama dengan adiknya, bahkan bisa dibilang lebih dari itu. Oh, jadi kamu tidak jadi menikah dengan tuan muda keluarga Chang? Tanya Mu Chen. Keluarga Cheng telah dimusnahkan oleh adik sepupu, ucap Mu Jinger penuh kebencian dengan orang-orang itu. Mu Jinger juga menceritakan apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya itu. Mendengar kalau orang yang memberikan racun kepada Mu Chen adalah keluarga Chang, Yian marah sampai-sampai aura dewa penguasa tingkat tingginya lepas tak terkendali. Sayang, kamu ingin membunuh anak dan keponakan kita, ucap Mu Chen menegur istrinya. Maaf, aku hanya marah, balas Yian agak malu. Sudah, paman, mari kita mulai, kakak sepupu dan bibi boleh keluar dulu, ucap Lin Tian. Adik, kenapa kami tidak boleh di sini? Tanya Mu Jinger. Lin Tian memandang Mu Jinger agak aneh, dia lalu memberi sedikit kode kepada bibinya itu. Melihat kode itu Yian mengerti maksud Lin Tian. Baiklah, biarkan sepupu kecilmu di sini, kamu perempuan jadi tidak baik untuk melihatnya, ucap Yian menarik Mu Jinger keluar dari kamar itu. Setelah keduanya keluar, Lin Tian baru berjalan ke arah pamannya, dia melihat betapa tua pamannya sekarang akibat terkena cacing itu. Dia bisa melihat kalau paman yang ada di depannya ini mungkin tak kalah tampan dengan dirinya, dan juga ada sedikit kemiripan dari mata dan alisnya dengan Lin Tian. Kenapa? Kamu merasa kalau mata kita mirip? Tentu saja mirip karena aku, ibumu dan kamu memiliki darah yang sama, ucap Mu Chen bercanda. Paman, mari kita mulai, setelah itu kamu bisa bercanda lagi, ucap Lin Tian agak sedih melihat penampilan pamannya. Haha, baiklah, ucap Mu Chen. Mu Chen membuka bajunya dan berbaring di tempat tidur. Lin Tian lalu membuka mata kaisar dan melihat ke dalam tubuh Mu Chen dengan serius. Dia melihat kalau cacing itu telah membesar di dalam perut Mu Chen, dan banyak energi Mu Chen yang telah diserap oleh cacing itu. Paman, ini pasti akan sedikit sakit, jadi paman harus bertahan, ucap Lin Tian serius. Iya, balas Mu Chen. Lin Tian lalu menyalurkan energi kaisar ke dalam tubuh Mu Chen dengan cepat, dan perlahan dia membuat luka di dekat perut Mu Chen. Dengan paksa Lin Tian menyalurkan energi kaisar yang dibenci oleh cacing itu,
perlahan cacing itu agak tidak senang dan berusaha pindah dari pertu Mu Chen tapi dia terjebak di sana. Saat itu melihat ada lubang di atas kepalanya cacing itu pun berjalan menuju lubang itu, tentu lubang itu adalah bekas sayatan dari Lin Tian untuk mengeluarkan cacing itu. Tapi karena cacing itu sudah lama di dalam tubuh Mu Chen, saat cacing itu bergerak Mu Chen merasakan sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Dia dengan kuat mencoba untuk menahan rasa sakit itu. Lin Tian juga mulai berkeringat karena cacing itu sedikit lebih pintar dari cacing yang dia temui di dalam tubuh para leluhur. Perlahan cacing itu mengeluarkan kepalanya dan mencoba kabur tapi sebuah api melilit dan menarik cacing itu keluar. Lin Tian langsung memasukkannya ke dalam sebuah toples yang besar. Mu Chen sedikit kewalahan dan sakit karena cacing itu. Lin Tian dengan buru-buru memberikan pil ke mulut Mu Chen, tanpa ragu Mu Chen menelan pil itu, dan perlahan energi di tubuhnya pun mulai pulih. Dan wajah tuannya juga perlahan mulai muda lagi, ditambah rambutnya yang putih mulai kembali ke bentuk aslinya yaitu biru lagi. Lin Tian hanya diam dan bersila agak jauh dari Mu Chen. Beberapa jam kemudian Mu Chen membuka matanya dan tersenyum. Sakit yang dia derita selama ini telah benar-benar berhasil dihilangkan dan semua ini berkat keponakannya, dia tentu sangat senang. Di luar Yian dan Mu Jinger khawatir dengan keadaan di dalam, mereka bolak-balik di depan pintu dengan wajah cemas. Ibu ini sudah sangat lama, ucap Mu Jinger. Kamu sabar, mungkin sepupumu butuh waktu karena ayahmu sudah menjadi sangat parah saat ini, ucap Yian mencoba untuk tenang juga. Bersambung.